Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi anak-anakku semuanya yang ada di kelas 12 MIPA 4. Pembelajaran Bahasa Indonesia pada kesempatan kali ini akan membahas KD mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Persilahkan kalian siapkan catatan dan alat tulis seperlunya untuk memahami, mencatat poin-poin penting yang ada di slide materi ini, agar kalian tidak ketinggalan informasi dan kalian lebih paham terhadap apa yang akan disajikan dalam materi ini. Diawali dengan definisi atau pengertian bahwa surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kantor, atau instansi tertentu. Sistematika atau unsur atau bagian atau struktur dalam sebuah surat lamaran pekerjaan diawali dengan penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat. Lalu lampiran dan perihal yang sering disingkat lam dan hal. Berikutnya alamat surat, salam pembuka, lalu disusul paragraf pembuka, baru isi, lalu ditutup dengan paragraf penutup, dan diakhiri dengan tanda tangan nama terang sebagai penanggung jawab surat. Untuk isi dalam surat lamaran pekerjaan, isi terdiri atas unsur nama, tempat, dan tanggal lahir. Berikutnya bisa ditambahkan pendidikan, alamat, serta beberapa hal yang akan dilampirkan. Hal-hal penting yang dilampirkan antara lain daftar riwayat hidup atau kopi ijazah terakhir, sertifikat, surat keterangan ceratan kepolisian atau SKCK, dan pas foto. Kadang-kadang instansi atau lembaga juga meminta persyaratan lain seperti surat keterangan pengalaman kerja, surat keterangan berbadan sehat, dan surat izin mengemudi. Silakan kalian cermati contoh penulisan surat lamaran pekerjaan yang tadi sudah kita pelajari sistematikanya. Masih ingat sistematika yang tadi sudah Ibu sebut? Yang pertama yang harus dituliskan dalam surat lamaran kerja adalah tempat tanggal pembuatan surat. Tempat tanggal pembuatan surat itu ada di sisi kanan atas. Lalu yang kedua, hal yang tadi ditulis perihal di dalam surat lamaran pekerjaan boleh disingkat hal saja. Lalu lampiran di sini belum tertera. Berikutnya adalah alamat surat. Ditulis karena ini sebuah surat resmi, maka penulisannya juga dengan menggunakan bahasa yang sesuai kaidah. Alamat surat dituliskan YTH, disingkat, tidak masalah, itu singkatan yang baku. Kepala Sekolah Islam Al-Ulum Terpadu Medan di tempat. Diawali dengan paragraf pembuka, salam pembuka dulu dengan hormat. Lalu paragraf pembukanya, dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah yang Bapak atau Ibu pimpin. Adapun data pribadi saya sebagai berikut. Silakan kalian cermati seperti itu. Lalu berlanjut isi surat ini
Berdasarkan keterangan di atas, saya bermaksud melamar pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah yang Bapak Ibu pimpin sekarang ini. Sebagai bahan pertimbangan, saya lampirkan: 1. Fotokopi KTP 1 lembar. 2. Pas foto 3x4 1 lembar. 3. Akta 6 1 lembar. 4. Ijazah 1 lembar. 5. Transkrip nilai 1 lembar. Yang ke-6, daftar riwayat hidup 1 lembar. Paragraf penutupnya, demikian surat lamaran yang saya buat dengan sebenar-benarnya. Atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Ibu, saya ucapkan banyak terima kasih. Salam penutup, hormat saya, tanda tangan, nama terang. Coba perhatikan sekali lagi contoh surat lamaran pekerjaan yang ada di slide ini. Yang pertama, tentang penulisan. Jadi sekaligus kita belajar untuk mencermati kaidah penulisan, kaidah kebahasaan dari surat lamaran pekerjaan yang sudah ada di contoh. Simak baik-baik, anak akan saya revisi langsung. Kalian nanti wajib menuliskan kembali di kertas folio double. Lalu kalian kumpulkan menjadi satu melalui pengurus kelas untuk dibawa pada saya di kantor guru. Itu ya. Nah, coba lihat tempat tanggal surat Medan, 1 Maret 2013. Mepet sekali ke kanan. Nah, ini harusnya agak digeser sedikit ke kiri biar rapi. Lalu perihal di situ, halnya lamaran pekerjaan sudah benar, hanya kurang ditambahkan lampiran karena ternyata ini sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan nomor 1 sampai 6. Ini pasti dituliskan di bawah hal lampiran 1 berkas. Mengapa ditulis 1 berkas? 1 berkas itu maksudnya 1 rangkaian begitu. Lalu kalian lihat coba alamat surat, adakah yang salah di situ? Alamat surat YTH Kepala Sekolah Islam Al-Ulum Terpadu Medan di tempat. Adakah yang keliru di situ? Ada. Yang keliru ada di mana? Ada di huruf D pada kata di tempat. Itu harus dituliskan dengan ejaan kecil. Lalu berlanjut sistematika yang kedua, dengan hormat itu salam pembuka. Lalu paragraf pembuka dimulai dari paragraf 1 dan paragraf yang kedua. Karena isi surat itu dimulai dari nama lalu sampai dengan persyaratan yang dilampirkan. Kalian lihat paragraf pembuka. Dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Dengan ini saya membuat permohonan lamaran pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah yang Bapak Ibu pimpin. Adapun data pribadi saya sebagai berikut. Nama, titik 2 di belakang nama tidak usah dituliskan. Tempat tanggal lahir, tempat koma tanggal lahir, jangan garis miring. Agama, pendidikan terakhir, alamat, nomor HP. Nah, nomor HP ini persilahkan kalian tuliskan, kalau memiliki nomor HP 2 ya 2. Lalu letakkan di awal adalah HP yang aktif. Lalu masih di paragraf isi, berdasarkan keterangan di atas saya bermaksud melamar pekerjaan untuk menjadi guru honor di sekolah yang Bapak Ibu pimpin sekarang ini. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan. Nah, coba dicermati. Di atas sudah disebutkan maksud apa si pelamar ini mau membuat surat lamaran pekerjaan agar diterima di sebuah sekolah untuk menjadi guru honor atau tenaga honor. Kita lihat di bawahnya. Sebagai bahan pertimbangan saya lampirkan 1. Fotokopi KTP 1 lembar. Saya tidak usah melanjutkan sampai nomor 6. Kalian lihat
ini urutannya keliru, yang benar yang nomor 6 itu nomor 1. Dengan kata-kata 1 lembar daftar riwayat hidup, DRH-nya kapital, DRH-nya saja awal katanya saja. Lalu yang kedua, fotokopi sah, 1 lembar fotokopi sah ijazah terakhir. Lalu 1 lembar fotokopi sah akta 4 Romawi bukan 6 Romawi, 1 lembar. Lalu baru transkrip, 1 lembar fotokopi sah transkrip nilai, baru KTP, baru foto, atau penambahan atau ditambahkan yang lain, surat keterangan sehat dan seterusnya, itu nomor setelah yang terakhir, ya. Lalu paragraf moto, demikian surat lamaran ini saya buat sebenar-benarnya atas perhatian dan kebijaksanaan Bapak Ibu. Saya ucapkan banyak terima kasih. Hormat saya sebagai salam penutup. Lalu tanda tangan nama terang. Untuk inti dari identifikasi isi dan sistematika, berarti yang diidentifikasi adalah contoh yang sudah ada depan tadi. Nah, yang pertama di situ tempat tanggal pembuatan surat, tidak ada masalah. Lalu lampiran dan hal, alamat surat, salam pembuka, alinea pembuka, isi penutup. Kalian lihat, kalian cermati seperti ini. Lalu kalau misalkan ada yang harus kalian tanyakan karena tidak paham, terlalu cepat, atau Anda baru bergabung ketika materi sudah mau berakhir, silahkan kalian lontarkan 1 atau 2 pertanyaan agar kelas lebih hidup lagi, meskipun BDR, meskipun kalian belajar dari rumah. Oke, adakah yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya mengulang sekali lagi. Persilahkan tadi yang sudah saya ralat tentang contoh surat lamaran kerja tadi, silahkan ditulis di atas kertas folio double. Kalian menuliskannya mulai dari halaman muka, halaman depan, jangan sebaliknya. Lalu setelah itu persilahkan dikumpulkan menjadi 1, dibawa ke meja saya. Pengurus kelas bertanggung jawab untuk merealisasikan tugas pertama bahasa Indonesia. Itu ya. Demikian, semoga bermanfaat dan semoga kalian dapat benar-benar memahami materi yang baru saja saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.